Halo, kembali lagi dengan saya Oktavia Imanulang, NPM 1994062 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Di video kali ini, saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas chapter 7. Nah, di tugas kali ini yaitu tugas AI atau kecerdasan buatan chapter 7 tentang materi CNN. Kita lanjut ke teori saja. Nah, di sini ada soal teori, yaitu yang berjumlah 13 soal ya. Oke, kita masuk saja. Nah, ini pertama. Jelaskan kenapa file text harus dilakukan tokenizer. Nah, karena M-tokenizer adalah proses membagi teks yang berupa kalimat paragraf atau dokumen menjadi kata-kata atau bagian tertentu dalam kalimat tersebut. Contohnya kalimat tugas chapter 7. Kalimat itu menjadi beberapa bagian yaitu tugas chapter 7 yang menjadi acuan yakni tanda baca dan spasi. Ilustrasi berikut contohnya, di sini saya mempunyai sebuah kalimat yaitu nama saya Tasya Wendira. Maka ketika kita lakukan proses tokenizer, maka akan berubah menjadi nama, saya, Tasya, Wendira. Oke, ini ada ilustrasi gambarnya. Bisa dilihat. Kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan konsep dasar scaffold cross validation pada dataset komputer YouTube pada kode listing 7.1 dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, konsepnya itu seperti ini yang diberi. Di sini saya akan sampaikan star file scaffold berisikan presentasi sampel untuk setiap kelas, di mana dalam ilustrasi ini sampel dibagi menjadi 5 dalam setiap kelasnya. Kemudian sampel tadi akan dimasukkan ke dalam kelas dari dataset YouTube tadi. Terdapat scaffold yang bertujuan untuk melakukan split data menjadi 5 bagian dari dataset komentar YouTube tersebut, sehingga dari setiap data yang sudah dibagi tersebut akan menghasilkan presentasi dari setiap bagiannya untuk menghasilkan hasil akhir dengan yang cukup baik. Contoh ilustrasi pada gambarnya bisa dilihat pada layar ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan apa maksudnya kode program Fortran test in split. Nah, maksudnya yaitu untuk menguji apakah setiap data pada dataset sudah di split dan tidak terjadi penumpukan. Yang dimana maksudnya di setiap kelas tidak akan muncul ID yang sama. Ilustrasinya, misalkan kita memiliki 4 baju dengan model yang berbeda. Kemudian kita bagikan kedua anak, tentunya setiap anak yang menerima baju tidak memiliki baju yang sama modelnya. Fortran berfungsi untuk membagi data tersebut menjadi data training, sedangkan test in split berfungsi untuk menguji apakah dataset tersebut sudah dibagi menjadi beberapa bagian atau masih menumpuk. Ilustrasi gambarnya bisa dilihat di sini ya, yang mana di atas itu dataset, kiri kanannya itu training set dan test set. Kita lanjut ke nomor 4. Jelaskan apa maksudnya kode program train contact yang ini ya. Oke. Fungsi dalam kode tersebut berfungsi untuk mengambil data pada kolom atau indeks konten yang merupakan bagian dari train IDX dan tes IDX. Contoh sederhananya ketika data telah diubah menjadi data train dan data set, maka kita dapat memilihnya untuk menampilkan pada kolom yang diinginkan. Maksudnya yaitu mengambil data pada kolom atau indeks konten yang merupakan bagian dari train IDX dan tes IDX. Nah, ilustrasinya ketika data telah diubah menjadi train dan tes, maka kita dapat memilihnya untuk ditampilkan pada kolom yang diinginkan. Nah, bisa dilihat ya pada layar ini, yang mana ini ilustrasi gambar pada soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jelaskan apa maksud dari fungsi tokenizer sama dengan ini ya. Nah, fungsi tokenizer berfungsi untuk melakukan vektorisasi data ke dalam bentuk token sebanyak 2000 kata. Dan selanjutnya akan melakukan fit tokenizer hanya untuk data training saja, tidak dengan data testingnya. Di mana variabel tokenizer akan melakukan vektorisasi kata menggunakan fungsi tokenizer yang mana jumlah kata yang ingin diubah ke dalam bentuk token adalah 2000 kata. Dan untuk tokenizer.fit on test atau train content, maksudnya kita akan melakukan fit tokenizer hanya untuk data trainingnya saja, tidak dengan dataset untuk kolom kontennya. Nah, bisa dilihat pada ilustrasi gambarnya di layar ini ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 6. Jelaskan apa maksud dari fungsi dtrain input pada gambar ini ya. Nah, maksudnya yaitu untuk variabel dtrain input akan melakukan tokenizer dari bentuk teks ke matrik dari data train konteks dengan mode matriksnya yaitu PVDF, begitu juga dengan variabel dtest input untuk datasetnya. Nah, bisa dilihat ilustrasinya itu seperti gambar ini ya. Dimana sini ada teks the cat on the mat dan token the cat sat on the mat. Dia diberi tanda kutip dan tanda koma. Lalu nanti di akhir yaitu vector encoding of the token. Lanjut kita ke nomor 7. Jelaskan apa maksud dari fungsi dtrain input yang ini. Bisa dilihat. Nah, fungsi tersebut akan membagi matriks TF-IDF dari tadi dengan AMAX, yaitu mengembalikan maksimum array atau maksimum sepanjang sumbu, yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel di train input untuk data train dan di test input untuk data tes dengan nominal, absolut, atau tanpa ada bilangan negatif dan koma. Nah, fungsi mp.max adalah nilai maksimal jika sumbu tidak ada hasilnya adalah nilai skalar jika sumbu diberikan hasilnya adalah array dimensi a.dim_min 1. Nah, contoh ilustrasi gambarnya seperti ini ya. X sama dengan np.array kita masukkan dan np.absolute jika arraynya yaitu 1,2 dan 1,2. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Jelaskan apa maksud dari fungsi dtrain yang ini ya. Kode program ini. Nah, dalam variabel dtrain output dan di test output akan dilakukan one hot encoding di mana np utilisakan mengubah vektor dengan bentuk integer ke matriks kelas biner. Untuk kolom kelas di mana nantinya hanya akan ada dua pilihan yaitu 1 atau 0. Nah, 1 untuk spam, 0 untuk non-spam atau sebaliknya. Fungsi dari baris kode tersebut ialah membuat train output dengan kategori dari kelas lalu dengan ketentuan Iloe train IDX, kemudian membuat keluaran sebagai output. Contoh ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Jelaskan apa maksud dari fungsi di listening 7.2. Nah, yang ini ya, maksud dari codingan ini. Nah, fungsi dari baris kode tersebut ialah model perlu mengetahui bentuk input apa yang harus diharapkan. Untuk alasan ini, lapisan pertama dalam model sequential atau dan hanya pertama karena lapisan berikut dapat melakukan inferensi bentuk otomatis. Perlu menerima informasi tentang bentuk inputnya. Nah, codingan pertama yaitu melakukan pemodelan sequential. Codingan kedua ini, layer pertama DINSE dari 512 neuron untuk inputan dengan inputan tadi yang sudah dijadikan matriks sebanyak 2000. Codingan 3 yaitu activation-nya menggunakan fungsi ReLU, yaitu jika ada inputan dengan nilai maksimum, maka inputan itu yang akan terpilih. Codingan nomor 4 yaitu maksudnya dropout ini untuk melakukan pembobotan, di mana pembobotan hanya dilakukan 50% saja supaya tidak terjadi penumpukan data dari DINSE inputan tadi. Codingan 5 maksudnya DINSE 2 mengkategorikan 2 neuron untuk outputnya yaitu 1 dan 0. Codingan ke-6 untuk DINSE di atas aktivasinya menggunakan fungsi softmax. Nah, ini ada contoh ilustrasi gambarnya, di mana sini ada input, hidden, dan output. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Jelaskan apa maksud dari fungsi pada gambar ini ya, yang ini. Nah, fungsi dari baris kode tersebut ialah bisa meneruskan nama fungsi loss yang ada atau melewati fungsi simbolis TensorFlow yang mengembalikan skalar untuk setiap titik data di N. Mengambil dua argumen Y true, lalu true label dari Y prediksi tujuannya yang dioptimalkan sebenarnya yaitu rata-rata dari array output di semua titik data. Nah, melakukan pengkomplean dari model sequential tadi dengan loss yang dengan merupakan fungsi optimasi skor menggunakan categorical cross entropy dan menggunakan algoritma Adam sebagai optimizer. Nah, contoh ilustrasi seperti ini ya.
Lalu kita ke nomor 11, jelaskan apa itu deep learning. Nah, deep learning yaitu salah satu cabang dari ilmu machine learning yang terdiri dari algoritma pemodelan abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi non-linear yang data berlapis-lapis dan mendalam. Teknik dan algoritma dalam machine learning dapat digunakan baik untuk supervised learning dan unsupervised learning. Nah, deep learning ini juga disebut subbidang machine learning yang berkaitan dengan algoritma yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak yang disebut jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Jaringan saraf tiruan algoritma yang terinspirasi oleh otak manusia. Oke, kita ke nomor 12. Jelaskan apa itu deep neural network dan apa bedanya dengan deep learning. Nah, deep neural network adalah jaringan saraf tiruan atau GST dengan beberapa lapisan antara lapisan input dan output. DNN menemukan manipulasi matematis yang benar untuk mengubah input menjadi output, apakah itu hubungan linear atau hubungan non-linear. Nah, ini juga merupakan jaringan saraf dengan tingkat kompleksitas tertentu. Jaringan saraf dengan lebih dari 2 lapisan. Nah, deep neural network menggunakan pemodelan matematika yang canggih untuk memproses data dengan cara yang kompleks. Dan DNN hanya terdiri dari 2 lapisan, yaitu input dan output. Sedangkan deep learning, kita dapat mendefinisikan layer sebanyak yang kita inginkan atau kita butuhkan. Itu kita ke nomor 13 atau soal terakhir, yaitu jelaskan dengan ilustrasi gambar buatan. Langkah per langkah bagaimana perhitungan algoritma konvolasi dan ukuran strat NPM dan ini ya. Nah, oke. Konvolasi terdapat pada operasi pengolahan citra yang meninggalkan sebuah citra dengan sebuah mask atau kernel yang stidal, yaitu parameter fungsi untuk menentukan pergeseran pada filter dan pixel yang terjadi. Untuk contoh penggunaannya seperti layar ini ya, gambar ini. Nah, di sini juga saya buat ilustrasi gambar buatan sendiri dan langkah per langkahnya. Nah, pertama yaitu terdapat data berikut ya. Kemudian hitung konvolasi untuk setiap matriks seperti berikut. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, di sini ada algoritma konvolusi Tasha dengan G atau dalam kurung S, Y. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ya. Nanti dia akan hasil terakhirnya seperti ini. Oke. Ini teori terakhir sudah. Kita masuk ke praktikumnya saja ya.
you